Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal bagi yang merayakannya. Untuk kali ini mari kita belajar bersama tentang sistem alur peti kemas. Dari bab awal sampai ketujuh, pertemuan awal sampai pertemuan ketujuh sudah kita belajar bersama tentang peti kemas dan muatannya. Seperti apa peti kemas, penumpukan peti kemas, pemuatan peti kemas, struktur dan bahan peti kemas dan lain-lain. Jenis-jenis peti kemas dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar bersama tentang alur peti kemas. Yang pertama, saya akan menggunakan teori dari bukunya Pak Subandi tentang peti kemas. Kemudian saya menggunakan milik Teddy Herdian Eskom MM yang menyatakan proses terbaru dari cara ekspor impor peti kemas, prosesnya peti kemas seperti apa. Karena setiap tahun saya yakin selalu ada proses yang berbeda. Contohnya dulu proses kapal sandar, kapal berangkat, pemuatan dan lain-lain itu menggunakan belangko manual. Kita permohonan manual, kita pengajuan manual, nanti kita rapat dan lain-lain. Tetapi yang terbaru itu menggunakan sistem Inaportnet. Inaportnet itu aplikasi dari Pelindo. Oke. Jadi setiap agent diberikan satu user atau akun tentang Inaportnet. Jadi ketika kapal kita sandar, kita by sistem bisa menggunakan HP, menggunakan komputer, langsung kita order. Kita pendaftaran kapal masuk dulu. Setelah kapal masuk kita masukkan ke permohonan Inaportnet. Nanti kemudian di situ akan di review oleh pihak Pelindo. Dari Pelindo misalnya kita ambil contoh di Semarang. Ketika kapal mau datang, kita clearance di Sabandar, tetapi kita juga via Inaportnet. Kita menggunakan dari aplikasi Pelindo, kita ajukan Inaportnet, kemudian direview oleh mereka, kemudian di-confirm. Setelah kita mendapatkan confirm, kita biasanya mendapatkan pembayaran awal atau upper. Jadi kapal kita berapa hari di dalam Pelindo dan untuk labuh tambat dan lain-lain itu nanti kita bayar upper gitu ya. Kita bayar dulu upernya, nanti kemudian pas terakhir kapal berangkat baru kita muncul nota rampung atau total semua selama kapal kita ada di Semarang. Kemudian Inaportnet itu juga ketika kapal mau datang, ketika kapal kita mau kirim kontainer atau peti kemas menggunakan kapal, otomatis kita harus cek dulu kapal kita sandar kapan, berapa hari sebelum kapal sandar kita udah persiapan terlebih dahulu supaya bisa disesuaikan posisi peti kemas dengan kapalnya. Oke, sambil saya baca sambil saya terangkan ya, karena jika menggunakan apa yang pengalaman saya saja itu kurang kuat, karena meskipun kita praktek kita harus didasari dengan teori-teori yang ada. Kita nggak perlu kita secara otodidak begini begitu, tetapi ternyata kita nggak ngerti teorinya. Oke, teori saya bacakan. Jadi alurnya, terminal peti kemas sebagai tempat transit antar moda kapal dan truk peti kemas melakukan kegiatan operasional peti kemas atau kontainer. Salah satunya yaitu stevedoring, cargo dooring, receiving atau delivery, pengiriman barang. Yang pertama, stevedoring adalah pekerjaan bongkar barang dari kapal ke dermaga, baik itu tongkang, truk atau muatan barang dari dermaga atau tongkang atau truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat. Jadi pertama, penyusunan yang dimaksud stevedoring ini kontainer yang berada
Misalnya yang sudah berada dari truk dimasukkan ke dalam pelabuhan, kemudian ditaruh di tempat penumpukan situ, terus dari pelindo kapal sandar, nanti kontainer ditata di atas kapal. Terus kemudian cargo dooring adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali atau jala-jala atau takel di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang atau lapangan penumpukan barang atau sebaliknya, lapangan penumpukan barang. Kemudian receiving atau delivery adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan atau tempat penumpukan di gudang lapangan penumpukan dengan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang atau lapangan penumpukan dan sebaliknya. Terus kemudian bisa dilihat di sini, dalam operasi truk akan melewati beberapa titik pemberhentian, ya, dari proses muat barang sampai dengan barang atau kontainer itu berada di atas kapal, memiliki titik pemberhentian diantaranya terminal peti kemas, ya, terminal peti kemas. Terminal peti kemas itu bisa lini 2 itu milik pribadi. Kemudian lini 1 itu milik pelindo. Kalau memang biasanya kita tumpuk di lini 2 dulu, kita penumpukan lini 2, baru kita proses. Prosesnya apa saja? Dokumen-dokumen harus lengkap, seperti contoh invoice, terus packing page atau packing list, terus kemudian NPWP. Nah, setelah itu dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan, kemudian kita ajukan ke bea cukai atau kita untuk pengajuan pemberitaan ekspor barang atau PEB, itu kita ajukan ke bea cukai. Nanti kalau sudah oke sampai bea cukai, baru kita pengajuan berikutnya, kita lihat jadwal kapalnya, terus kemudian kita EDP-play. EDP-play itu secara teori ya, EDP-play itu data yang berisi informasi tentang posisi peti kemas di atas kapal, gitu ya, nanti dijelaskan. Terus kemudian yang tadi ya, terminal peti kemas, kemudian pabrik atau factory, kemudian depo peti kemas kosong, terus kemudian garasi truk untuk peti kemas atau pool. Terus kemudian di sini dijelaskan impor dan ekspor. Impor adalah peti kemas yang telah dikirim dari daerah atau negara lain ke terminal untuk selanjutnya dikirim ke pemilik barang dari luar masuk ke Indonesia. Itu impor. Otomatis ekspor apa? Ekspor berarti dari dalam ke luar, itu ekspor. Impor dari luar ke dalam, ekspor dari dalam ke luar. Prakteknya seperti itu. Secara teori, peti kemas yang harus diambil dari lokasi pemilik, ya, dari pemilik barang, kemudian dikirim ke terminal peti kemas untuk transportasi lebih lanjut, itu ekspor secara teori. Untuk ingatan, impor dari luar ke dalam, ekspor dari dalam ke luar. Lanjut ya. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam alur logistik peti kemas adalah operator terminal peti kemas. Kalian udah pernah ya, kasih lihat terminal peti kemas. Itu yang waktu itu saya sampaikan, terminal peti kemas lini 1, langsung di Pelindo ya. Terus kemudian dari operator peti kemas, agen pelayaran, kemudian perusahaan truk yang pengangkut truk itu, pengelola gudang penyangga. Nah, pengelola gudang penyangga ini yang saya maksud lini 2 ini. Kemudian perusahaan pengurus jasa kepabeanan atau yang ngurus di bea cukai atau petugas PPJK. Kalau dahulu
Orang yang ngurus di bea cukai itu harus memiliki sertifikat PPJK. Tetapi yang baru, yang penting ketika perusahaan sudah memiliki PIB, itu PIB NIB ya, NIB itu nomor izin berusaha, seperti SIUP atau SIUPAL atau SIUP KK untuk agen ya. Itu informasi yang terakhir 2019 bahwa petugas yang masuk ke bea cukai itu sudah tidak wajib menggunakan sertifikat PPJK. Kalau dulu saya di 2013 yang masuk ke pengurusan di bea cukai itu harus memiliki PPJK. Makanya setiap tahun proses itu selalu berbeda. Contoh dari manual ke yang lebih modern lagi. Seperti yang dulu kita pakai mesin ketik, kita buat invoice dan lain-lain. Sekarang kita sudah ketik di komputer, kita langsung online, beres. Kita tinggal nunggu, kita cek via via Inaportnet, beres. Itu kalau proses yang sekarang. Bahkan yang Inaportnet itu menggunakan monitoring Inaportnet. Monitoring Inaportnet ini, permohonan kapal kita sudah sampai mana? Itu di situ tertera monitoring Inaportnet. Oke, lanjut ya. Tadi sudah sampai operator terminal peti kemas, agen pelayaran, perusahaan truk, pengelola gudang penyangga atau depo atau TPS, kemudian perusahaan pengurusan jasa kepabeanan yang PPJK tadi yang ngurus ke bea cukai, kemudian perusahaan freight forwarder, dan termasuk unsur pemerintah terkait yaitu bea cukai, karantina, dan lain-lain. Untuk kapal yang menggunakan untuk impor ya, untuk impor apabila kita menerima impor barang dari luar negeri, setidaknya sebelum barang itu masuk ke Indonesia, itu harus minta kopi berkasnya dulu. Apa yang ada di dalam muatan tersebut, apa mungkin benda berbahaya dan lain-lain. Terus kemudian makanan misalnya, otomatis kalau makanan kan kita harus perizinan ke Badan POM ya tentang makanan. Terus kemudian barang berbahaya, itu juga nanti ada barang berbahaya, kita harus pengurusan izin barang berbahaya. Seperti ketika kita clearance in, clearance out suatu kapal, biasanya kita harus menggunakan, apabila terdapat muatan berbahaya, maka kita harus menggunakan izin. Terus kemudian kegiatan bongkar kapal, saya kasih secara teorinya dulu. Proses sandar kapal. Kegiatan bongkar kapal yang pertama adalah proses sandar kapal, yaitu bagian perencanaan kapal berdasarkan berthing kontrak dari bagian pemasaran yang merupakan gambaran layanan kapal yang dilayani atau alokasi waktu dalam setiap minggu berdasarkan ketersediaan dermaga. Ini masuk dalam kategori jadwal kapal sandar. Yang pertama kita lihat dulu jadwal kapal sandar kita hari apa. Paling tidak kita persiapan dulu supaya pertama, peti kemas tersebut tidak terlalu lama berada di dalam lini 1. Karena kita berkenaan tentang biaya. Biasanya ditagih biaya hariannya per hari sekian, itu nanti kita bayarkan. Makanya jangan terlalu lama, kita lihat dulu prosesnya, jadwal kapalnya dan lain-lain. Terus kemudian bagian perencanaan membuat berthing plan untuk alokasi dermaga mengacu pada berthing window dan berdasarkan data yang diterima dari shipping line atau perusahaan pelayaran. Jadi dari PPM mendapatkan informasi dari agent kapal masuk tanggal berapa, jam berapa, dan lain-lain. Berarti beberapa hari sebelumnya kita harus proses.
Perusahaan pelayaran atau agen menginformasikan rencana kedatangan kapal. Ya, rencana kedatangan kapal kepada bagian terminal peti kemas paling lambat 1 kali 24 jam sebelum kapal tiba. Karena untuk 1 kali 24 jam aja itu sudah terlalu mepet. Paling tidak sebelum itu kita sudah mendapatkan informasi supaya kita bisa lebih persiapan lebih cepat. Kemudian dokumen permohonan bongkar muat. Permohonan bongkar muat, dokumennya salah satunya adalah Container Vessel Identification Advice atau CVAA, atau pemberitahuan rencana kegiatan kapal di terminal. Kemudian EDPBLE yang tadi saya sampaikan, data yang berisi informasi tentang posisi peti kemas di atas kapal. Kemudian list container special handling, si partikular kapal atau data-data kapal. Kemudian general stowage atau gambar stowage plan, stowage kapal. Stowage plan beberapa waktu yang lalu sudah saya informasikan seperti apa stowage plan itu. Kemudian bagian perencanaan membuat berthing plan untuk alokasi dermaga mengacu pada berthing window dan berdasarkan data yang diterima dari shipping line atau perusahaan pelayaran. Jadi di sini bagian perencanaan membuat berthing plan untuk alokasi dermaga mengacu pada berthing window. Setelah ada informasi kapal sandar tanggal sekian, maka beberapa hari atau paling lambat 1 kali 24 jam kita harus sudah persiapan. Rapat kapal 8 jam sebelum kapal sandar. Kegiatan di terminal peti kemas oleh bagian perencanaan untuk membahas urutan penyandaran kapal berdasarkan master cable dengan prioritas utama dan weekly ship schedule. Kemudian penentuan estimate time berthing atau ETB. Kemudian estimate time departure atau ETD. Kapal datang dan kapal berangkat. Gitu ya. Biar enggak belibet. Terus kemudian posisi sandar kapal. KD meter, tempat sandar, ada di KD berapa, di dermaga apa, dan lain-lain. Terus kemudian jumlah peti kemas yang akan dibongkar muat. Ada berapa peti kemas yang dibongkar muat di atas kapal tersebut. Jumlah storage dan special cargo bila ada. Kemudian kesiapan dan kebutuhan lapangan penumpukan. Kesiapan dan kebutuhan peralatan bongkar muat. Untuk peralatan bongkar muat waktu itu sudah saya sampaikan juga, alat untuk bongkar muat seperti apa, kerennya, dan lain-lain. Kemudian penetapan waktu atau closing time, kemudian permintaan tenaga kerja bongkar muat atau TKBM. TKBM pasti tahu ya, tenaga kerja bongkar muat. Setiap kapal sandar pasti kita membutuhkan bongkar muat. Seperti halnya yang paling simpel adalah di kapal penumpang. Kapal penumpang yang paling simpel untuk TKBM kita membutuhkan jasa kebersihan kapal. Seperti ketika kapal kita perjalanan, itu untuk kapal penumpang pasti memiliki sampah yang luar biasa. Sampah dijadikan satu, kemudian diturunkan ke bawah, kemudian diangkut oleh jasa TKBM. Untuk sandar bisa kita pakai karyawan, bisa kita pakai jasa TKBM. Begitu ya. Terus kemudian shipping lines mendaftarkan rencana penyandaran kapal dan operasi atau RPKOP. Kalau di Inaportnet biasanya yang paling sering RPKRO ya, untuk pelaksanaan pemanduan kapal RPKRO. Terus kemudian rencana kerja bongkar muat atau RKBM di sistem Inaportnet ya, betul ya.
untuk mendapatkan izin sandar dan pelayanan pemanduan. Sebelum ada RPKRO, maka tidak bisa dilayani. Begitu. Terus kemudian terminal selaku perusahaan bongkar muat juga menginput rencana penyandaran dan rencana kerja bongkar muat di Inaportnet berdasarkan data yang dimasukkan oleh shipping lanes atau agent. Di situ nanti kita akan ada list bongkar muatnya. Biasanya kalau untuk kapal kargo, biasanya kontainer-kontainer kan hanya berbentuk kotak saja ya. Jadi kita hanya list-list dan muatan apa yang ada diisi dan lain-lain. Kalau di kapal penumpang itu kita jelaskan kapal penumpang atau ferry roro yang ada roronya, biasanya kapal penumpang sekian puluh. Kemudian TK atau truk kecil sekian unit, TB truk besar sekian unit dan lain-lain. Itu dijelaskan di manifest. Terus kemudian pihak kepanduan akan melakukan pemanduan dan penarikan kapal tersebut untuk dilakukan penyandaran di KD yang sudah ditentukan. Setelah kapal sandar, maka kapal siap dibongkar muat. Kemudian kegiatan bongkar atau impor, stevedoring dan cargo dooring. Setelah perencanaan kapal menerima dokumen hasil rapat kapal dan memposting data Edi Bebli ya. Biasanya kalau kita bilang di jalan Edi Bebli, peti kemas impor membuat Grand Working Program atau CWP. Print hasil posting profile, by plan bongkar, kemudian Grand Working Program untuk kegiatan bongkar. Jadi kita menggunakan permohonan atau nanti setelah kita permohonan di Inaportnet nanti kan ada tentang bongkar muat. Nah, di situ nanti ada izin-izin lagi secara detail. Kemudian pengendalian operasi menerima kopi by plan bongkar untuk monitoring kegiatan bongkar sesuai dengan CWP tadi. Kemudian bagian lapangan menerima dan mempelajari dokumen yang Beplay, Grand Working Program atau CWP, dan profil bongkar. Kemudian menyiapkan personil dan peralatan serta menginformasikan ke pengendalian. Kemudian operator KCC melakukan pembongkaran peti kemas sesuai CWP dan urutan bongkar pada BP koordinasi dengan operator asisten atau di kapal. Kemudian operator atau asisten di dermaga atau WSK mengecek segel dan kondisi peti kemas, membuat kontainer dermaga report atau CDR bila ada kerusakan atau mengupdate peti kemas di dalam sistem. Bila ada masalah operator atau rubber trade gantry, dibantu pengawasan lapangan menginformasikan ke pengendalian. Apabila ada kontainer-kontainer yang pasti dari kontainer kan ada segel ya. Waktu itu secara detail sudah saya sampaikan juga secara detail dari kontainer. Kemudian laporan hasil kegiatan persif atau temsit yang telah diverifikasi petugas yang berwenang diserahkan ke staf operasi untuk dibuatkan laporan hasil kerja. Pembuatan RBM dan pembuatan invoice. Invoice ini yang penting, jangan sampai hilang. Terus kemudian proses pengeluaran peti kemas. Bisa dibilang nih pengiriman ya, karena delivery ya. Tapi di sini tulisannya proses pengeluaran peti kemas atau delivery. Kita ambil garis bawah di delivery-nya aja. Pengeluaran peti kemas impor. Nah, kalau kita bicara impor itu tidak bisa selesai hanya dalam 1 jam, karena ketika kita ekspor kita tahu itu barang kita, apa yang ada di dalamnya, kita izin ke bea cukai karena apa yang ada di dalamnya kita sudah tahu, dokumen pasti berkas-berkas pasti sudah lengkap ketika kita kirim ya, ketika kita ekspor itu kita lebih mudah
pengurusannya. Tetapi kalau impor, nah ini yang menurut saya ini terkadang saya aja untuk pengurusan impor ini saya agak ini ya membutuhkan orang untuk membantu, karena posisinya impor kita harus benar-benar jeli, karena namanya manusia ya, terkadang ketika dikirim barang, misalnya kita anggaplah kita dapat kiriman makanan misalnya, otomatis berkasnya itu kan dari Indonesia itu menggunakan apa, pengelolaan makanan kan, BPOM ya, tentang makanan, pengecekan berkas dan lain-lain. Terkadang kita kesulitan untuk pengurusan, terkadang gini, kapal sudah datang, kita masih raba-raba apa yang ada di dalamnya. Itu yang nanti akan membuat barang yang ada di dalam kontainer itu akan lama ditumpuknya. Itu nanti terkena cas harian terus. Lah, ini yang harus kita lebih teliti lagi supaya tidak kejadian barang sudah sampai, prosesnya itu masih lama. Jadi kita masih nunggu beberapa hari dulu, baru sekitar 1 minggu baru selesai, si peti kemas ini baru bisa keluar. Itu yang repot. Itu ya. Masih ke teori dulu ya, gampang nanti perlahan ya. Pengeluaran peti kemas impor. Petugas gate menerima surat pengeluaran peti kemas atau SP2 dan melakukan verifikasi. Bila tidak sesuai dengan SP2, dikembalikan ke konsignee. Bila sesuai, dilakukan gate in transaction atau gate in transaction. Terus kemudian dimonitor pengendaliannya. Petugas lapangan memastikan kesiapan personil dan alat, menginformasikan ke pengendalian live on peti kemas oleh RTG operator, update ke sistem dan dimonitor pengendalian. Gate melakukan pengecekan segel dan kondisi fisik peti kemas serta bagian atas peti kemas melalui monitor CCTV. Ini sistemnya. Truk peti kemas dapat keluar membawa peti kemas untuk dibawa ke pabrik tempat tujuan cargo owner. Jadi penurunan ya, penurunan peti kemas langsung masuk ke truk peti kemas. Kemudian pengeluaran peti kemas impor karena dwelling time. Peti kemas yang menumpuk di lapangan lini 1, ini yang tadi saya sampaikan tentang cas ya. Peti kemas yang menumpuk di lapangan lini 1 melewati batas lebih dari 3 hari, maka harus dipindahkan ke TPS lini 2. Paham ya? Tadi lini 1, lini 2 apa? Kegiatan ini biasa disebut pindah lapangan penumpukan atau overbridging. Peti kemas dapat dibawa ke TPS lini 2 setelah keluar dokumen surat perintah pengeluaran barang SPPB. Prosedur pengeluaran sama dengan pengeluaran peti kemas impor. Setelah selesai pembayaran dengan TPS lini 2, maka peti kemas dapat langsung dibawa ke pabrik atau tujuan cargo owner. Tujuannya kemana? Baru bisa dibawa setelah pembayaran selesai. Oke. Referensi dari teori tersebut saya ambil dari buku Subandi dicampur dengan Teddy Herdian Eskom MM, kemudian ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang saya miliki selama beberapa waktu di peti kemas. Terus kemudian sementara itu dulu, besok ada lagi saya lanjutkan di proses pengeluaran pelabuhan, karena kalau terlalu banyak nanti malah nggak ditonton ya, malas nonton. Menurut saya untuk yang paling bagus daripada menggunakan Zoom ya, menggunakan aplikasi, terkadang taruna-taruni yang tempatnya di luar Jawa beralasan, "Yor maaf, gak ada sinyal." Lah ini
Kalau nggak ada HP, HP bisa dibeli. Nah kalau nggak ada sinyal mau beli di mana sinyal itu? Kan begitu ya. Jadi sementara menggunakan online dulu. Kenapa saya pilih YouTube? Karena yang pertama, kalau dikirim ke grup kelamaan kalau ngirim di WA. Kalau di YouTube orang bisa lihat, kita bisa sambil belajar bersama tentang peti kemas tersebut. Mudah-mudahan manfaat. Cukup sekian untuk hari ini, besok dilanjut selanjutnya. Selama 3 hari berturut-turut, ini memang setiap jam 12 siang nanti akan saya buatkan video untuk belajar. Kita saling belajar bersama ya. Karena kalau saya sebagai dosen memberikan arahan kepada taruna-taruni, apabila nanti ada kesalahan, berarti saya salah sebagai dosen. Sebisa mungkin dosen nggak boleh salah kan, supaya taruna-taruni harus benar kan begitu. Tetapi pasti ada sosok kejenjangan antara dosen dan taruna-taruni. Saya ingin terapkan belajar yang menyenangkan. Jadi anggaplah kita ini belajar bersama nih, saya punya materi, ayo kita baca bersama, ini seperti ini, secara teori ini seperti ini. Nah, secara prakteknya nanti tak kasih tahu. Gitu ya. Jadi meskipun sepintar apapun kita, meskipun kita pengalaman kita tinggi seperti apapun, kita harus tetap ingat bahwa teori kita belum tentu pas dengan kejadian yang sekarang. Karena apa? Kita proses itu setiap tahun perkembangan modern luar biasa bro, ya kan? Jadi perkembangannya luar biasa. Kalau saya mengajarkan taruna-taruni sesuai dengan apa yang saya miliki aja, tidak menggunakan sumber atau referensi-referensi yang terbaru, ya kan? Saya pasti lucu menjelaskannya. Kita bikin ini dulu ya, laporan kedatangan kapal. Diketik dulu, ada belangkonya. Nanti pas clearance out, kita daftar memorandum, manifest, dan lain-lain. Nanti kita serahkan dan lain-lain. Padahal yang terbaru itu adalah menggunakan sistem in-apportment. Bisa gak perlu kemana-mana, yang penting berkas siapkan, berkas di print, sebagian diajukan di input melalui in-apportment system. Bisa kita langsung input, yang penting online, isi kuota, beres. Tetapi kalau saya ngikutin zaman saya di 2013, wah, mumet semua, lulus pelayaran, belajar lagi nanti. Ya tetap kita harus belajar lagi, tetapi paling tidak kalian keluar dari akademi pelayaran kebanggaan kita, paling tidak kita sudah mengerti minimal 60%. 60% ya, 100 begini. Paling tidak 60% kita sudah mengerti. Jadi nggak ketinggalan amat lah. Namanya kita anak akademi pelayaran, kita masuk ke perusahaan peti kemas, kita udah siap, ini kontainer sekian, caranya begini, caranya begitu. Kemudian setiap perusahaan pasti ada sistem yang berbeda, tetapi kurang lebih sama prosesnya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Untuk yang sudah melihat dari awal sampai akhir, seperti biasa, absen di komentar bawah, nama dan lain-lain. Kemudian langsung ditulis kesimpulan atau buatlah beberapa kalimat lah yang menyatakan simpulan-simpulan dari yang kalian dengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.